Sebelumnya, kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Berikutnya, kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas atau GJB. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam, kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dua ciri gerak jatuh bebas. Ciri yang pertama, percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi, di mana percepatan gravitasi bumi itu besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Sementara ciri yang kedua, gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh tegak lurus ke bawah, tapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu, atau disimbolkan dengan V0 tidak sama dengan 0. Berikutnya kita akan membahas rumus-rumus dari GJB. Rumus pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah dengan G dikali T. Rumus kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali dengan T. Rumus yang ketiga yaitu H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G ditambah dengan T kuadrat. Berikut kita harus mengetahui keterangan dari rumus gerak jatuh bebas, yang dimana VT sama dengan kelajuan setelah T detik yang memiliki satuan meter per sekon. V0 yaitu kelajuan awal yang memiliki satuan meter per sekon sama dengan 0. G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. T yaitu waktu dengan satuan sekon. H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Langsung saja kita masuk ke contoh soal pertama. Diketahui sebuah bangga terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Berapakah kecepatan benda saat detik ke-6 dengan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui V0-nya adalah 0 meter per sekon, T-nya adalah 6 sekon, dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, berikutnya kita akan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui dan menghasilkan VT sama dengan 0 ditambah dengan G dikali T dan menghasilkan VT sama dengan 10 dikali 6 yaitu 60 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda saat detik ke-6 adalah 60 meter per sekon. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bola basket dijatuhkan dari ketinggian di atas tanah. Kecepatan bola setelah sampai tanah ialah 30 meter per sekon. Maka, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah ketinggian dari tanah dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat adalah. Untuk menjawabnya, perlu diketahui bahwa G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan 0 meter per sekon,
VT sama dengan 30 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mensubstitusikan angka-angka yang sudah diketahui di dalam rumus VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, yang dimana VT kuadrat adalah 30 kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali dengan H. 30 kuadrat itu sama dengan 900 dan 2 dikali 10 sama dengan 20. Berikutnya kita akan pindah ruas, di mana H sama dengan 900 dibagi dengan 20 yaitu 45 meter. Nah, di sini kita sudah mengetahui H-nya adalah 45. Kemudian substitusikan ke dalam rumus H sama dengan setengah G dikali T kuadrat, di mana 45 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat, yaitu kita pindah ruas kembali nih teman-teman, yang dimana T kuadrat sama dengan 45 dibagi 5 yaitu 3 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 1/2 H dari tanah adalah 3 sekon. Sekian dari saya, terima kasih.